warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Arista Putri, NIM 1810201011 dari kelas PGMI 01 2018. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian duduknya dirapikan terlebih dahulu, tangannya di atas meja semua. Lalu ketua kelas pimpin doa ya. Sudah siap? Ayo ketua kelas mulailah doa. Sudah? Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran baru. Kalian masih ingat tidak? Minggu lalu Ibu sampaikan materi bahasa Indonesia mengenai apa? Ada yang masih ingat? Nah, benar sekali. Minggu lalu Ibu memberikan materi mengenai menulis. Dan pada hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai membaca. Nah, tapi sebelum Ibu ke materi, Ibu akan memberikan pengertian mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu membaca cerita pendek dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kembali isi cerita yang telah dibaca. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu siswa mampu menuliskan kembali kalimat utama pada setiap paragraf bacaannya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kalian bisa lihat ya di PPT yang Ibu tampilkan. Apakah kalian suka membaca? Apakah kalian setiap hari membaca? Coba, yang di sini yang suka membaca angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang suka membaca. Alhamdulillah, berarti di kelas Ibu ini banyak sekali yang suka membaca. Nah, kalau kalian suka membaca, apa sih pengertian dari atau definisi dari membaca itu? Ada yang tahu? Nah, baik. Kalian bisa lihat ya di PPT Ibu. Membaca adalah kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara ataupun di dalam hati. Jadi membaca itu kita memahami isi teks atau kita melihat tulisan dan kita membacanya bisa melalui bersuara ataupun di dalam hati. Seperti yang biasanya Ibu lakukan kepada kalian, yang Ibu minta kepada kalian untuk membaca teks yang ada di buku LKS kalian. Nah, sekarang kalian bisa lihat di buku LKS kalian di halaman 55. Nah, di sana sudah ada teks bacaan, apa judulnya? Ya, membersihkan rumah. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks tersebut. Tapi untuk itu Ibu akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis membaca itu. Baik, anak-anak, ada yang tahu tidak jenis membaca itu ada berapa? Ayo. Oke ya, jenis membaca itu ada banyak, benar sekali ada banyak. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan dua saja. Yang pertama yaitu membaca nyaring dan yang kedua yaitu membaca intensif. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak membaca nyaring itu apa sih pengertiannya? Nah, Ibu akan kasih pemahaman kepada kalian ya. Boleh kalian catat atau hanya kalian dengarkan saja. Jadi membaca nyaring adalah membaca dengan bersuara dengan tujuan agar orang lain itu mendengarkan apa yang kita baca atau orang lain itu mengetahui apa yang kita baca. Nah, seperti yang Ibu perintahkan kepada kalian biasanya kalian membaca, salah satu membaca dan lainnya menyimak. Nah, contoh dari kegiatan membaca itu misalnya kegiatan belajar membaca seperti yang kita lakukan setiap harinya. Kita belajar membaca di kelas. Yang kedua itu saat kita berpidato, membaca puisi, membaca dongeng, terus membaca berita. Nah, itu adalah kegiatan, contoh-contoh dari kegiatan membaca nyaring. Yang kedua yaitu membaca intensif. Nah, ini membaca intensif ada yang tahu tidak? Hayo. Membaca intensif adalah membaca untuk memahami dan menganalisis
bahas bahan bacaan secara teliti dan mendalam. Nah, lebih mendalam ya. Kalau tadi membaca nyaring itu bertujuan untuk agar orang lain itu mengetahui apa yang kita baca, dan kita membacanya itu dengan bersuara seperti ini, kita bersuara seperti ini. Nah, kalau membaca intensif itu membaca untuk memahami dan menganalisis bahan bacaan. Contohnya seperti kita membaca buku, membaca surat kabar, membaca majalah. Nah, saat kita membaca itu bukan hanya sekali lewat saja, tapi kita benar-benar membaca, kita benar-benar apa sih? Kita mengetahui gitu, menganalisis, mengetahui apa saja yang ada di teks bacaan yang telah kita baca. Nah, misalnya seperti tadi kan Ibu sudah memberitahukan kepada kalian, tolong baca mengenai teks membersihkan rumah. Nah, apa sih ide pokok atau gagasan utama atau tujuan dari teks itu gitu. Nah, itulah membaca intensif. Nah, selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari membaca intensif? Nah, anak-anak bisa lihat ya, membaca intensif itu ada 3 manfaat. Yang pertama itu dapat menguasai isi teks secara jelas. Jadi anak-anak, saat kita membaca intensif, yang kita baca misalnya tentang teks tadi membersihkan rumah. Nah, saat kita membaca intensif, kita dapat menguasai isinya dengan jelas. Misal di dalam teks itu terdapat sebuah meja, sebuah kursi, dan ada yang membersihkannya atau apa. Nah, kita tahu karena kita membacanya dengan teliti, dengan jelas, sehingga kita mampu mengetahui isi teks yang kita baca itu. Nah, yang kedua, mengetahui latar belakang teks. Nah, latar belakang yang kita baca itu apa sih? Kayak gitu. Yang kita baca itu misalnya mengenai apa ya, tadi mengenai membersihkan rumah, kebersihan rumah, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembaca memiliki daya ingat yang tinggi. Nah, saat kita membaca intensif, kita membaca dengan benar-benar memahaminya, dengan benar-benar tidak secara lewat-lewat saja, menganalisis apa saja sih isi yang ada di dalam bacaan yang saya baca tadi. Nah, pasti kita akan mengingatnya, sama seperti kita belajar. Nah, saat kita belajar kan kita fokus, kita benar-benar memahami kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya, sehingga kita bisa saat kita ujian, karena kita sudah belajar. Nah, sama, itulah juga fungsinya dari atau manfaatnya dari membaca intensif. Nah, selanjutnya, apa saja jenis-jenis membaca intensif? Kalau jenis-jenis membaca banyak ya, terus ada jenis membaca intensif. Nah, membaca intensif ini ada jenis-jenisnya loh. Kalian mau tahu? Bisa kalian baca juga di PPT Ibu, atau Ibu jelaskan ini ya. Yang pertama itu membaca teliti. Apa sih membaca teliti itu? Ayo, ada yang tahu apa membaca teliti? Nah, iya benar, membaca yaitu yang bertujuan untuk memahami secara detail, secara jelas teks yang kita baca itu apa, kayak gitu loh. Jadi saat kita membaca teliti itu kita tahu detail-detail dari teks bacaan yang kita baca. Yang kedua, membaca pemahaman. Nah, pemahaman ini. Nah, membaca pemahaman itu untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan dan drama tulisan secara pola-pola fiksi. Jadi kita tahu isi-isi dari teks bacaan kita tuh apa saja, kayak gitu. Apa di dalam situ ada pola-pola fiksinya atau tidak. Saat kita membaca pemahaman tuh kita akan tahu seperti itu. Nanti kita melakukan latihan, pasti anak-anak semua bisa untuk melakukan membaca pemahaman ini. Yang kedua yaitu membaca kritis. Nah, membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh dengan hati, terus evakuatif, terus secara analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan saja. Jadi membaca kritis itu kita membaca yang benar-benar dengan hati, kita memahaminya, kita menganalisis, bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks yang kita baca. Selanjutnya membaca ide. Nah, membaca ide ini adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari. Nah, ini yang biasanya nanti akan muncul di soal-soal ujian semester, soal-soal ujian nasional, itu membaca ide.
membaca ide untuk apa sih? Tujuannya membaca ide tuh untuk mencari apa sih tujuan dari teks yang telah kita baca, seperti itu. Mungkin ada ide pokoknya apa, gagasan utamanya apa. Nah, itulah manfaat atau tujuan dari membaca ide. Yang kelima, membaca bahasa asing. Nah, di kelas 3 ini kita sudah sedikit ya menyinggung mengenai bahasa asing, tapi kita belum belajar ya. Tapi tidak apa-apa, biar anak-anak semuanya tahu apa sih membaca bahasa asing. Jadi membaca bahasa asing yaitu bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata dalam tatanan yang lebih luas. Jadi kan kalau di Indonesia ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi saat kita membaca bahasa asing, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, nanti kalau anak-anak sudah besar, maksudnya sudah SMP, SMA, pasti kalian akan belajar mengenai membaca bahasa asing. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menambah kosakata kita, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu membaca sastra. Membaca sastra ini bisa membaca dongeng, membaca puisi, terus pokoknya yang ada hubungannya dengan apresiasi, ada hubungannya dengan karya sastra, itulah yang disebut membaca sastra. Nah, sampai sini anak-anak jelas? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, jadi dari penjelasan Ibu tadi, terus apa sih, pasti kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana Bu cara membaca intensif yang seperti Ibu jelaskan? Mungkin kalian bertanya-tanya juga seperti itu. Kok panjang sekali Bu, ada macam-macam katanya, ada 6 macam membaca intensif. Bagaimana cara kita untuk membaca intensif biar kita bisa memahami, menganalisis? Nah, caranya yang pertama itu dengan membaca dengan jeli dan teliti. Nah, anak-anak, membaca jeli dan teliti itu misalnya kalian membaca dengan fokus, maksudnya tidak memperhatikan yang lainnya, tapi kalian fokus pada teks bacaan yang kalian baca. Itu dapat dikatakan membaca teliti, jeli, dan fokus ya. Yang kedua itu mempertimbangkan kemampuan diri dan teman diskusi. Nah, maksud mempertimbangkan kemampuan diri, jadi kalian mampu tidak sih membaca itu, terus saat kalian berdiskusi sama teman kalian berdua tuh mampu tidak sih mendiskusikan teks bacaan yang kalian baca itu, gitu. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan referensi yaitu jumlah-jumlah buku atau jumlah-jumlah sumber yang kalian jadikan patokan, kayak gitu loh. Itu ada berapa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Ibu mengenai membaca nyaring dan membaca intensif. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membaca di halaman 55 itu. Nanti di situ juga ada soal-soalnya ya. Kan nanti kalian baca dulu tentang membersihkan lingkungan. Nanti di situ ada 5 soal yang harus kalian isi ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan kan gimana caranya memahami tulisan, memahami bacaan. Terus Ibu juga sudah menyampaikan membaca, memahami, dan menemukan ide pokoknya tuh bagaimana sih. Nah, setelah itu nanti setelah kalian baca itu, minggu besok kalian akan membacakan kembali atau menarik kesimpulan dari apa yang kalian baca mengenai membersihkan rumah tersebut. Kalian siap kan? Ya, harus siap kan, kalian harus semangat untuk belajar. Nah, Ibu tadi sudah panjang lebar bilang mengenai membaca, apa itu membaca, jenis-jenis membaca, caranya, manfaatnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, buku adalah jendela ilmu, dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup dengan membaca sebuah halaman. Jadi, anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, saat kita membaca buku, kita dapat berkeliling dunia. Meskipun kita tidak jalan-jalan, tapi saat kita membaca buku, kita sudah bisa menguasai dunia ini dan kita bisa berjalan-jalan kemanapun yang kita inginkan hanya dengan membaca buku. Itulah buku itu adalah gudang ilmu. Jadi jangan bosan untuk membaca, jangan bosan untuk menulis. Itu tadi pesan dari Ibu, dan selalu semangat dimanapun kita, kapanpun kita, selalu belajar karena sesungguhnya saat kita belajar ilmu yang kita dapat itu termasuk amal ibadah kita.
Baik, ya, itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Semuanya juga dapat mengerjakan soal yang dari Ibu. Oke, baik ya. Sebelum kita istirahat, Ibu ingin sampaikan satu lagi, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan ingat, membaca itu memang bosan, tapi kalian semua harus belajar. Karena kita sampai nanti tua pasti akan membaca, entah itu membaca tulisan, ataupun membaca buku, ataupun membaca Al-Quran. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran pendalaman Bahasa Indonesia MI yang materinya yaitu membaca nyaring dan membaca intensif. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk selalu membaca dan menulis maupun berliterasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.